Yang pertama, tidak selalu menjaga APBN itu berhubungan terbaik dengan kekuatan kita, kekuatan pemerintah ya, bukan kita ya. Itu mengeluarkan kebijakan populis. Contohnya, kemarin kita mendengar dari Hashim, itu menyampaikan ada 300T pengambang pajak gitu. Ya. Nah itu kan kebijakan yang sebenarnya menyehatkan APBN, kalau itu bisa ditarik kan. Dan itu bisa digunakan untuk kebijakan yang populis gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya ini kalau bisa kita ibaratkan APBN yang kuat itu bisa membuat kebijakan populis itu bisa lebih mengena lagi. Oke. Nah, ini yang kita sebenarnya yang kita sampaikan itu adalah kita membuat APBN kita kuat gitu. Tanpa mencederai dari masyarakat. Misalkan PPN 12%. Kita tolak keras-keras karena pada saat ini dan tahun kemarin ya tentunya ya, itu ekonomi kita sedang tidak baik saja gitu kan. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan ya APBN kita kuat bukan hanya melalui pajakin A, pajakin B dan sebagainya, tapi ada kantong-kantong lainnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang kita bilang tidak selalu berkontradiktif gitu. Nah, terus kemudian kalau tadi saya juga mau menganalisis sedikit gitu ya tentang ini adalah yang mungkin jadi kekhawatiran kita juga mengenai visi misi presiden dan juga menteri yang mungkin saat ini bertentangan juga, dan itu tidak tercermin dari surveinya Kompas sebenarnya, bahwa koordinasi di menteri itu juga masih ada yang bolong-bolong. Misalkan yang terakhir tentang yang pagar di Tangerang tadi, Kang Ujang tadi sempat mention yang di Tangerang itu. Menteri KKP bilang itu akan harus dikaji lebih dalam dan sebagainya. Sedangkan Prabowo sendiri sudah bilang cabut pagarnya. Nah, inilah yang saya sampaikan, koordinasi antar menteri itu tidak jalan. Belum lagi kita melihat perseteruan antara Kemenperin dengan kemudian investasi, soal investasi salah satu produk luar. Itu juga salah satu yang memang ini mau dibawa kemana gitu kan. Harusnya benar seperti Jokowi tempo kedua ya, yang bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden.